Bagi pengambil kebijakan yang mengizinkan IMB mengeluarkan IMB yang itu sudah digunakan tahun 76 untuk kepentingan instalasi minyak, ini perlu diusut. Tahun 1974 Jakarta tidak sepadat dan seramai seperti sekarang. Bisa dikatakan kawasan Depo Pelumpang itu masih bersih dari permukiman. Dan saya yakin ini hampir semua gubernur DKI Jakarta terlibat mengeluarkan IMB ini, ya kan? Tidak hanya satu gubernur, karena 9.234 KK. Kawasan di sekitarnya belum berkembang, tapi seiring dengan semakin berkembangnya wilayah Tanjung Priok, berkembangnya pelabuhannya, berkembangnya industri, maka kepadatan penduduk pun semakin lama semakin meningkat. Dan saya yakin sejak saya awal tahun 93 masuk kota Jakarta, saya main-main ke pasar apa namanya itu, yang dekat Pelumpang itu, pasar ular dekat situ itu, sudah ada itu yang namanya perumahan di situ itu. Nah, berarti ini bukan barang baru ini yang ada di masalah ini. Ranah di luar BBM Depo Pelumpang itu bukan ranahnya Pertamina untuk menyelesaikannya. Itu adalah ranahnya pengadilan dan ranahnya Pemprov DKI untuk mengambil keputusan. Kalau perlu saya minta Komisi 6 membentuk tim khusus untuk membantu investigasi. IMB 234 ini dikeluarkan pada zaman siapa? Seret Anies Baswedan soal kebakaran Pelumpang, elit Megawati justru disorot tajam. Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, M. Taufik Zulkifli menyorot tajam isu politik yang menemani kebakaran Pelumpang. Dirinya keheranan sebab sosok yang disorot tajam alias disalahkan atas musibah tersebut adalah Anies Baswedan. Menurutnya, tidak tepat jika menyalahkan mantan Menteri Pendidikan tersebut karena menerbitkan izin mendirikan bangunan IMB kawasan pada wilayah itu. Taufik berdalih, kejadian serupa pernah terjadi di masa lalu, yakni saat meledaknya gudang peluru di era Presiden Soeharto tahun 1984. Meski rumah warga ikut terbakar karena kejadian ini, Taufik menyebut tidak ada pihak yang mempersoalkan status kepemilikan lahan warga sekitar. Tahun 1984, gudang peluru KKO Cilandak meledak, berdampak serius bagi warga sekitar, sampai radius 2,5 km lebih. Tidak ada yang menyalah-nyalakan status tanah warga sekitar, ujar Taufik kepada wartawan pada hari Jumat lalu. Karena itu, ia merasa heran banyak pihak yang menyeret Anies untuk disalahkan atas kejadian kebakaran Pertamina Pelumpang itu. Tahun 2023, Depo Pertamina Pelumpang meledak, lalu yang mempersoalkan status tanah warga sekitar. Aneh, ucap Taufik. Sebelumnya, anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Joni Simanjuntak menyebut ex-gubernur Anies Baswedan dan PT Pertamina Persero memiliki andil besar atas peristiwa meledaknya depo Pertamina di Pelumpang pada hari Jumat lalu. Keduanya bersalah karena peristiwa tersebut berujung menjadi kebakaran besar serta menewaskan 17 warga. Joni mengatakan seharusnya berdasarkan regulasi terdapat jarak 50 meter antara pemukiman warga dengan depo Pertamina tersebut. Namun pada kenyataannya batas rumah warga dengan depo hanyalah tembok. Akibatnya rumah warga ikut dilalap si jago merah karena ledakan depo tersebut. Hal ini terjadi karena Anies disebut Joni menerbitkan izin mendirikan bangunan IMB di kawasan lokasi itu. Anies disebutnya termakan janji politik saat Pilkada 2017 lalu demi mendapatkan dukungan warga. Ketika Anies menerbitkan IMB kawasan, ini sama saja seperti menindakbobokkan masyarakat. Menurut saya ini hanya akal-akalan karena sudah dituntut masyarakat sejak Pilkada 2017, ujar Joni saat dikonfirmasi. Tujuan Anies memberikan IMB kawasan agar hak seperti akses air hingga perbaikan jalan bisa didapatkan warga. Namun, hal ini disebutnya menyalahi ketentuan karena lahan itu adalah milik Pertamina. Memang bagaimana Anies bisa merealisasikan hak kepemilikan lahan tanah merah? Ini kan tanah Pertamina, enggak segampang itu, ujar Joni.